Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang geohistori letak Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Ajenda Fuadila Almahera dan saya sendiri Rifani Argi Sunardi. Baik, yang pertama yakni pendahuluan, latar belakang. Di mana peradaban Hindu-Buddha dimulai di Nusantara sejak abad ke-5 Masehi. Hal ini ditandai dengan ditemukannya beberapa bukti seperti prasasti, candi, atau barang-barang arkeologi lainnya dengan angka tahun yang berbeda-beda sesuai dengan kapan peradaban atau kerajaan itu berdiri. Masa Hindu-Buddha di Nusantara sendiri diawali dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha di sekitaran daerah di Nusantara. Salah satu kerajaan pertama yang paling tua yakni Kerajaan Kutai di Sumatera. Kemudian dilanjut dengan Kerajaan Tarumanegara di daerah Jawa Barat. Kehadiran dari peradaban masa Hindu-Buddha ini menumbuhkan berbagai macam hasil kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat sekitar. Salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berada di Pulau Jawa yakni Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara sendiri berdiri sekitar pada abad ke-5 Masehi sampai ke-7 Masehi. Nama Tarumanegara berasal dari dua kata. Yang pertama yakni kata Taruma dan juga Nagara. Kata Taruma berasal dari sebuah nama sungai yang berada di daerah Jawa Barat yakni Sungai Citarum. Kemudian nama negara sendiri berarti yang mempunyai arti sebuah negara. Nah, di dekat Sungai Citarum, tepatnya pada Muara Citarum sendiri, ditemukan sebuah percandian yang sangat luas, yakni Percandian Batu Jaya dan juga Percandian Cibuaya. Mengenai letak dari Kerajaan Tarumanegara sendiri tidak diketahui secara jelas di manakah letak dari Kerajaan Tarumanegara ini sendiri. Namun, jika dilihat dari beberapa bukti atau penemuan-penemuan seperti prasasti dan juga percandian, ini dapat diketahui di mana letak dari Kerajaan Tarumanegara yang mana letaknya tidak jauh-jauh dari daerah sekitaran Jawa Barat. Beberapa bukti mengenai berdirinya Kerajaan Tarumanegara ini salah satunya yakni candi-candi yang tersebar di antara daerah Banten dan juga Jawa Barat, Bogor Jawa Barat dan juga DKI Jakarta, di mana letak-letak dari prasasti-prasasti ini tidak jauh-jauh dari daerah sungai atau aliran-aliran sungai. Hal ini dapat membuktikan bahwa letak Kerajaan Tarumanegara sendiri tidak jauh-jauh dari daerah-daerah sekitaran sungai-sungai yang berada di daerah Jawa Barat. Prasasti-prasasti ini juga ditulis di atas sebuah batu kali atau batu andesit, di mana jenis batu ini banyak sekali digunakan untuk menulis prasasti di beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu dan maupun Buddha. Tujuan dari ditulisnya prasasti ini di atas batu yakni guna menghindari dari kehancuran, di mana batu ini memiliki struktur yang kuat dan tidak mudah hancur oleh air. Dari penemuan-penemuan prasasti ini, kita dapat mengetahui di manakah letak dari Kerajaan Tarumanegara sendiri dilihat dari bukti prasasti dan juga hubungannya dengan kondisi alam di Jawa Barat. Kemudian selanjutnya yakni dari penjabaran di atas tadi, kami dapat merumuskan beberapa
masalah. Yang pertama yakni bagaimanakah kondisi geografis dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Dan yang kedua, bagaimana persebaran hasil kebudayaan dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan kondisi alam dengan letak dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Kemudian, di sini terdapat juga tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yakni guna untuk mengetahui kondisi geografis dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Kedua, mengetahui persebaran hasil kebudayaan Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Dan yang terakhir, guna untuk mengetahui hubungan kondisi alam dengan letak dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Yang pertama saya bahas adalah bahasa. Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam kebudayaan dan menjadi alat komunikasi utama bagi manusia untuk meneruskan kebudayaan itu sendiri. Dan bahasa terdiri dari lisan dan tulisan. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu berfokus kepada kondisi alam dan sifat peralatan yang dipakai. Yang dimaksud dalam sistem pengetahuan itu meliputi flora, fauna, waktu, ruang, dan tubuh manusia. Yang ketiga, organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem organisasi sosial itu meliputi kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan, sistem kenegaraan, dan sistem kesatuan hidup. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Untuk yang keempat yaitu teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki para anggota untuk membuat suatu alat dan diawali dengan pengumpulan bahan mentah, pemrosesan menjadi alat kerja, penyimpanan, dan pemakaian. Selanjutnya yaitu sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang biasanya dilakukan dengan berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Terkadang sistem mata pencaharian hidup ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah dilakukan dari zaman dahulu. Yang selanjutnya adalah sistem religi, adalah sebuah bagian dari kebudayaan yang memiliki wujud keyakinan, gagasan tentang ketuhanan, dewa, roh halus, neraka, dan surga. Sistem religi juga memiliki wujud upacara keagamaan dan benda yang diyakini suci dan memiliki nilai religius. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem kesenian, yaitu ekspresi terhadap hasrat manusia tentang sebuah keindahan yang dapat dinikmati. Seni dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni rupa sendiri adalah suatu seni keindahan yang dapat dinikmati dengan penglihatan atau mata. Dan seni suara yaitu seni yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran manusia atau telinga. Yang selanjutnya akan saya bahas yaitu dimensi peradaban. Dimensi peradaban yang pertama yaitu dimensi keruangan. Di sini kelompok kami menggunakan skala makros itu Nusantara atau Indonesia. Yang kedua skala semi makro itu Jawa dan skala mikro itu Jawa bagian barat. Serta untuk dimensi waktu sendiri itu adalah dimensi yang berkaitan dengan unsur peradaban, siklus lahir, berkembang, dan punah, berkaitan dengan suksesi peradaban dan berkaitan dengan unsur peradaban. Yang ketiga adalah dimensi struktural, yaitu adalah
Munculnya peradaban dapat diketahui dari struktur pembentuknya. Struktur pembentuk dari peradaban adalah ruang dan waktu. Selanjutnya adalah teori geohistori. Yang pertama yaitu model determinasi lingkungan. Model determinasi lingkungan sendiri adalah lingkungan fisik menjadi sumber utama dalam seluk-beluk kehidupan manusia, menitikberatkan bahwa cuaca dan iklim merupakan pengaruh pada sejarah umat manusia. Peran lingkungan di sini sangat berpengaruh, tetapi tentang bagaimana manusia dan lingkungannya berinteraksi. Walaupun paham determinisme lingkungan sudah tidak berkembang, masih ada tradisi kuat di antara geografer untuk mengkaji hubungan antara manusia dengan alam. Yang kedua adalah ekologi kebudayaan. Pendekatan ekologi pertama kali dilakukan oleh Julian H. Stewart pada tahun 1955. Ia memakai istilah kultural ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia sebagai makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan suatu lingkungan geografi tertentu. Menurutnya, ada bagian dari inti sistem budaya yang sangat responsif terhadap adaptasi ekologis. Selanjutnya, Stewart juga berpendapat bahwa hubungan antara kebudayaan dengan alam sekitar juga dapat dijelaskan melalui aspek tertentu dalam suatu kebudayaan. Sekalipun alam belum tentu akan berpengaruh terhadap kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga adalah model ekosistem. Model ekosistem adalah memandang bahwa organisasi sosial dan kebudayaan spesifik sebagai adaptasi fungsional yang memungkinkan populasi-populasi yang mengeksploitir lingkungan dan memandang ekosistem sebagai sistem yang terintegrasi dengan ketat terkait erat dengan teori sistem arus energi ekosistem. Ekosistem mengarah ke keseimbangan homeostatis. Posibilisme lingkungan. Yang keempat adalah posibilisme lingkungan, yaitu memandang bahwa lingkungan tidak bisa menciptakan fenomena-fenomena sosial budaya. Lingkungan alamiah secara tidak langsung menyebabkan perkembangan budaya yang spesifik. Pada kenyataannya, kebudayaan berbeda. Alam kebudayaan itu berbeda-beda antara alam yang satu dengan alam yang lainnya. Sebaliknya, ada pola-pola kehidupan yang berbeda dalam lingkungan yang sama. Yang kelima, ada model aktor berkaitan dengan proses pengambilan keputusan oleh individu yang rasional. Menekankan bahwa adaptasi terjadi pada tingkat individu daripada tingkat kebudayaan dan populasi. Adaptasi dipandang sebagai hasil dari jumlah besar keputusan individu dalam menentukan bagaimana eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam dengan cara yang terbaik. Yang terakhir, yaitu model multisistem dipengaruhi oleh fungsional struktural. Teori ini beranggapan bahwa adaptasi dapat terjadi apabila tingkat sistem sosial sebagai suatu sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paparan data. Paparan data yang kelompok kami ambil yaitu dari persebaran prasasti dan persebaran candi. Dalam persebaran prasasti itu kami ada 7 prasasti, yaitu jadi di sini kelompok kami saya akan membahas tentang paparan data. Paparan data yang kelompok kami gunakan yaitu dari prasasti dan candi. Prasasti yang kami gunakan sebagai sumber data ada 7 prasasti, yaitu prasasti Tugu, prasasti Ciaruteun, prasasti Kebun Kopi 1, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, prasasti Jambu, dan prasasti Lebak. Sedangkan untuk candi yang dinilai adalah peninggalan dari kerajaan Tarumanegara sendiri, ada Candi Cibuaya dan Candi Batujaya.
Nah, ini adalah peta wilayah Kerajaan Tarumanegara atau yang sekarang itu adalah wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa bagian barat sendiri itu berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara dan berbatasan dengan Jawa Tengah di bagian timur, serta di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi alam yang ada di Jawa bagian barat ini sangat beraneka ragam. Kawasan utara memiliki dataran rendah yang sangat luas, bisa dilihat itu hijau tuanya itu sangat luas, dan sedangkan bagian tengahnya daerah dataran tinggi seperti pegunungan yang membentang dari barat ke timur Pulau Jawa. Sedangkan daerah selatan hanya berupa bukit dengan sedikit pantai. Jawa bagian barat memiliki lahan yang cukup subur. Hal ini berasal dari endapan vulkanis yang berasal dari gunung-gunung yang berada di tengah Jawa bagian barat tersebut. Hasil endapan vulkanik tersebut akan terbawa melalui sungai-sungai dan melewati daerah-daerah yang akhirnya subur. Sungai yang menjadi perantara untuk membawa lahan subur tersebut yaitu seperti Sungai Citarum, Sungai Ciliwung, Citandui, Cimanuk, Sungai Ciliwung, Cimandiri, dan Sungai Cisadane. Sungai besar tersebut merupakan beberapa dari sungai besar yang lain yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat dari masa lalu hingga masa kini. Iklim yang berlaku di Jawa bagian barat juga sama dengan iklim di daerah Indonesia yang lain, yaitu bersuhu 9 derajat di puncak Gunung Pangrango dan 34 derajat di pantai utara dengan iklim tropis. Sedangkan curah hujan setiap tahun tercatat 2000 mm, tetapi hal itu juga bisa berubah di daerah puncak seperti daerah puncak Pangrango atau gunung yang lain, itu bisa 3.000 hingga 5.000 mm per tahunnya. Hal ini terkadang membuat adanya banjir kiriman dari atas ke bawah, dan curah hujan tinggi ini jika disesuaikan dengan prasasti Tugu sudah terjadi dari dahulu yang mengakibatkan Raja Purnawarman membuat Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati supaya aliran banjir tersebut tidak masuk ke dalam wilayah Kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya yaitu ada peta persebaran hasil kebudayaan dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, ada 5 prasasti yang berada di daerah Bogor, 1 prasasti berada di daerah Jakarta, dan 1 prasasti di daerah Banten. Untuk yang pertama, dan kalau dilihat dari peta yang sebelumnya, nah, prasasti tersebut berada di dekat sungai, banyak yang berada di dekat sungai. Nah, untuk yang pertama yaitu Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang bisa dibaca isinya. Isi prasasti ini menjelaskan tentang perintah dari Raja Purnawarman untuk membuat sungai atau kali. Nah, prasasti ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Jakarta. Prasasti menggunakan bahasa Palawa, bahasa Sanskerta maksud saya, dan berhuruf Palawa. Bisa dilihat itu ada goresan tulisan. Nah, itu jika dialih bahasakan menjadi bahasa yang sekarang itu berisi tentang dulu Candrabaga telah diganti oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan yang sangat kencang serta kuat. Untuk mengalirkannya ke laut, setelah kali ini kali dalam arti sungai, sampailah ke kerajaan termasyhur atau Kerajaan Tarumanegara.
tahun ke-22 Yang Mulia Raja Purnawarman yang berkilau kepandaian dan kebijaksanaan menjadi panji segala raja. Beliau mentitah untuk menggali kali atau sungai yang permai dan berair jernih, Gomati namanya. Sungai itu mengalir di tengah-tengah kediaman Sang Raja Purnawarman, sehingga kegiatan ini dimulai di hari baik, tanggal baik, baik 8 Paroh gelap, 8 Paroh gelap maksud saya, bulan Palguna, dan selesai 13 Paroh terang bulan Caitra. Jadi, pekerjaan ini hanya dalam 21 hari saja. Galian itu panjangnya 6.122 busur atau 11 km. Selamatan yang digunakan oleh Brahmana dengan persembahan 1.000 ekor sapi. Itu adalah isi dari prasasti Tugu itu sendiri yang membahas tentang penggalian sungai yang diperintahkan oleh Raja Purnawarman di sekitar Kerajaan Tarumanegara. Dan yang kedua ada prasasti Ciaruteun. Ciaruten ini adalah prasasti yang peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciareten Hilir, Cibulalang, Bogor. Prasasti ini berbentuk bongkahan batu yang cukup besar, bisa kalian lihat itu bongkahan batunya, dan ditemukan dengan keadaan yang terbalik pada tahun 1863. Penemuan prasasti ini dipimpin oleh pemimpin dari Batavia Genootschap van Husten en Wetenschappen atau yang sekarang kita kenal sebagai Museum Nasional. Prasasti ini ditulis dalam bentuk seloka menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Ciareten memiliki 2 inskripsi, yaitu inskripsi A dan inskripsi B. Dan yang bisa dibaca hanya inskripsi A. Di dalam inskripsi A itu tertulis ini 2 kaki. Seperti Dewa Wisnu, ialah kaki Raja Purnawarman, Raja Negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Sedangkan untuk inskripsi B sendiri sampai sekarang belum bisa diartikan. Selanjutnya ada prasasti Kebon Kopi. Nah, ini adalah bentuk dari prasasti Kebun Kopi atau biasa disebut sebagai prasasti Tapak Gajah. Prasasti ini ditemukan ketika adanya pembukaan hutan guna untuk perkebunan kopi. Ditemukan di Kampung Muara, dan prasasti ini ditemukan pertama kali oleh N.W. Hoppermans di dalam laporannya tahun 1864. Prasasti Kebun Kopi dituliskan di atas sebuah batu andesit yang salah satu bagian permukaannya rata dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Berbentuk seloka dengan mentrum Anusutub yang diapit oleh sepasang kaki gajah. Huruf yang digunakan ini tergolong lebih kecil pemahatannya dan tidak terlalu dalam. Aksara yang tertera dalam prasasti tersebut adalah Jaya Visalasya Tarumane Syahaina Fatabasya Vibatidam Padavya. Dan jika dialih bahasakan, di sini tampak sepasang kaki yang seperti tapak Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung, dalam, dan kejayaan.
ada beberapa tulisan yang hingga saat ini belum bisa dibaca yang mengakibatkan adanya pengertian yang terpotong-potong. Selanjutnya adalah prasasti Muara Cianten, yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciareten, Kecamatan Cibubulang. Prasasti ini ditemukan pertama kali oleh N.W. Hopper Manslike pada tahun yang sama, yaitu 1864. Penemuannya terletak di samping atau di pinggir Sungai Cisadane. Prasasti ini mempunyai permukaan yang halus. Prasasti ditulis oleh sebuah batu berukuran 140 cm, panjang 317 cm, dan lebar 148 cm. Isi dari prasasti ini adalah tulisan dan gambar dengan aksara ikal yang sangat halus. Jika dilihat di sini permukaannya sangat halus karena mungkin sudah terkikis oleh air ataupun udara. Dan prasasti Muara Cianten adalah salah satu prasasti yang sulit diartikan hingga sekarang. Bahkan, keadaan prasasti ini masih berada di tempat semula, yaitu di pinggir sungai. Bahkan, sampai sekarang belum dilakukan pemindahan lokasi yang lebih aman. Diduga prasasti ini merupakan salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya adalah prasasti Jambu. Nah, prasasti Jambu itu juga disebut sebagai prasasti Koleangke, yaitu prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini terletak di Bukit Koleangke, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Prasasti ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti memiliki 2 baris tulisan yang isinya sebagai berikut. Sri Mandata Kajnon Narapatir Asamoyahpura Maya Namna Sri Purnavarma Prajurari Pusara Beveda Javikaya Fatmot Casedam pada Vimbadavayam Arinaga Rosada Nenitya Daksam Bhaktianam Yadripanam Bhavati Sukhakaram Salya Bhutam Ripunam. Atau jika dialih bahasakan menjadi gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin yang tiada taranya yang termasyhur, Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma, dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Yang selanjutnya adalah prasasti Lebak. Prasasti Lebak yang biasa disebut sebagai prasasti Cidanghyang merupakan sebuah prasasti yang peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di tepi Sungai Cidanghyang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Jadi prasasti ini adalah satu-satunya prasasti yang ditemukan di Banten. Prasasti ditulis di atas batu andesit dengan ukuran 3 x 2 x 2 meter. Penulisannya menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini diketahui pertama karena adanya laporan pada tahun 1947 oleh Tubagus Rusjan. Dan prasasti Lebak ini memiliki 2 baris yang jika dialih bahasakan itu menjadi inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia.
Yang Mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Dan yang terakhir yaitu ada Prasasti Pasir Awi. Nah, Prasasti Pasir Awi adalah salah satu prasasti juga peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang letaknya berada di atas bukit. Prasasti ini ditemukan di atas Bukit Pasir Awi, Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Sejarah dari prasasti ini tidak lengkap. Hanya diketahui bahwa prasasti ini dilaporkan lagi oleh N.W. Hoppermans di tahun yang sama, yaitu 1864. Dan tulisan dari prasasti ini menggunakan huruf ikal, dan dalam prasasti tersebut tergambarkan atau sudah terlihat ada sepasang telapak kaki, yang satunya menghadap ke utara dan yang satunya menghadap ke timur. Dianggap pahatan kaki tersebut adalah pahatan kaki dari Raja Tarumanegara, yaitu Purnawarman. Nah, Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Cianten adalah 2 dari 7 prasasti yang tidak terbaca hingga sekarang. Baik, yang selanjutnya yakni peta persebaran candi Kerajaan Tarumanegara. Di sini dapat dilihat bahwa persebaran dari candi peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yakni berada tidak jauh dari pantai utara Jawa atau Laut Jawa. Nah, selain itu juga dua candi ini sendiri tidak jauh dari daerah aliran sungai, yakni sekitaran daerah aliran sungai Citarum. Nah, dua candi ini sendiri adalah Candi Cibuaya dan juga Candi Batujaya. Letak dari dua candi ini juga berada pada kabupaten yang sama, yakni berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari sini dapat dilihat juga bahwa letaknya yang sangat berdekatan menggambarkan bahwa adanya pengaruh dari Kerajaan Tarumanegara yang ada di daerah kawasan ini atau di daerah kawasan Karawang, Jawa Barat. Yang pertama yakni Candi Cibuaya. Nah, Candi Cibuaya ini sendiri terletak di Dusun Petajen, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Posisi candi ini berada di tengah persawahan dengan ketinggian 2-3 meter di atas permukaan laut, serta jarak dari pantai utara Jawa atau tidak jauh dari pantai utara Jawa, yakni hanya sekitar 6 km saja dari ditemukannya Candi Cibuaya. Awal mula dari ditemukannya candi ini hanya pada dasarnya atau pada awalnya ditemukan dalam bentuk runtuhan. Bahkan pada masa awal penemuannya, candi ini diperkirakan adalah sebuah bangunan runtuh atau benteng runtuh peninggalan dari koloni Belanda. Namun setelah ditelisiki lebih mendalam mengenai candi ini, ditemukannya sebuah arca, yakni arca Wisnu di sekitaran candi tersebut. Nah, Candi Cibuaya ini sendiri memiliki 2 bagian yang berbeda, yakni bangunan candi atau candi yang berbeda, yakni Lemah Dhuwur Lanang, dan juga bagian yang kedua dinamai dengan Lemah Dhuwur Wadon, atau dalam bahasa Indonesia adalah Lemah Dhuwur Lanang, yakni lemah dhuwur laki-laki, dan juga Lemah Dhuwur Wadon, atau dalam bahasa Indonesia wadon memiliki arti perempuan. Nah, 2 bangunan tersebut memiliki perbedaan, di mana untuk bangunan yang pertama yakni Lemah Dhuwur Wadon memiliki ukuran sekitar 9 kali 9,6 meter, dan untuk yang bangunan kedua atau Lemah Dhuwur Wadon memiliki ukuran 3,5 kali 3,5 meter. Nah, selain itu di daerah Candi Cibuaya sendiri tidak hanya berupa candi atau bangunan Candi Cibuaya saja, namun ditemukan pula sebuah bangunan berbentuk lingga, yakni Lingga Candi Cibuaya. Nah, Lingga Candi Cibuaya ini sendiri
berukuran 1,11 meter dengan diameter sebesar 40 cm. Nah, awal mula ditemukannya lingga ini berada di dekat reruntuhan kaki bangunan. Nah, lingga ini juga berbentuk bulat di bagian atas dan juga semu dengan model berbujur sangkar di bagian bawahnya. Nah, dari ditemukannya lingga ini dapat memastikan bahwa corak dari Candi Cibuaya ini yakni memiliki corak agama dari agama Hindu. Kemudian yang kedua yakni Candi Batujaya. Nah, Candi Batujaya ini sendiri terletak di antara dua desa yang berbeda, yakni terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, dan juga Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya. Nah, letak dari percandian ini dapat dilihat dari gambar bahwa letaknya yaitu berada di tengah-tengah persawahan pemukiman warga. Nah, luas dari candi ini yakni sekitar 5 km persegi. Candi ini memiliki kesamaan dengan Candi Cibuaya yang yakni sama-sama terletak tidak jauh dari utara Pulau Jawa atau pesisir utara Jawa. Candi Batujaya sendiri memiliki 46 titik persebaran dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan bertambah lagi. Arah hadap dari candi ini sendiri yakni menghadap ke arah utara dengan besar sudut yakni 50 derajat menghadap ke utara. Nah, candi ini juga terkubur sedalam pada awal penemuannya, yakni terkubur di dalam tanah dengan kedalaman 1 hingga 3 meter di bawah permukaan tanah, yang hal ini mengakibatkan candi ini juga terkadang mudah tergenang oleh air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geografi Jawa Barat. Jadi, daerah Jawa Barat adalah salah satu daerah atau salah satu bagian dari Pulau Jawa. Nah, di daerah Jawa bagian barat ini banyak sekali aliran sungai besar yang mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Nah, bisa dilihat pula di daerah utara Jawa Barat atau Jawa bagian barat ini sangat luas daerah dataran rendahnya. Itu disimbolkan menggunakan warna hijau tua. Dan ada beberapa wilayah yang mempunyai daerah dataran tinggi yang disimbolkan dengan warna merah. Nah, daerah dataran rendah, dataran tinggi ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, dan masyarakat daerah dataran rendah dan dataran tinggi ini juga melakukan aktivitas yang saling menguntungkan satu sama lain. Apa yang tidak dipunyai di daerah dataran tinggi itu akan diberikan oleh daerah dataran rendah dan sebaliknya. Baik, demikian ini merupakan peta geografis dari Jawa Barat. Nah, daerah Jawa bagian barat terbatas langsung dengan Laut Jawa di bagian utara dan berbatas dengan Jawa Tengah di sini di bagian timur, serta di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan juga di sebelah sini berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Nah, kondisi alam yang ada di Jawa Barat sendiri sangat beraneka ragam. Kawasan utara memiliki daratan rendah yang luas, sedangkan di bagian tengahnya adalah daerah dataran tinggi seperti pegunungan yang membentang dari barat timur Pulau Jawa, sedangkan daerah selatan hanya berupa bukit
yang memiliki sedikit pantai. Nah, Jawa Barat memiliki lahan yang cukup subur. Hal ini berasal dari endapan vulkanis yang berasal dari pegunungan yang berada di tengah bagian Jawa Barat ini. Hasil endapan tersebut kemungkinan terbawa oleh arus sungai yang ada di bawahnya. Nah, sungai-sungai yang membawa lahan-lahan atau endapan vulkanik ini adalah Sungai Ciliwung, Sungai Citandui, Sungai Cimanuk, Sungai Citarum, dan juga Sungai Cimandiri, dan juga Sungai Cisadane. Nah, sungai besar tersebut merupakan beberapa sungai besar yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik di masa lalu dan juga di masa sekarang. Selain itu, iklim yang ada di Jawa bagian barat ini atau Jawa Barat yakni hampir sama dengan iklim yang ada di Indonesia, yakni ada dua iklim, yakni iklim tropis dan yakni ada dua iklim, yakni tropis dan juga hujan. Nah, Jawa bagian barat ini beriklim tropis dengan suhu 9 derajat di puncak gunung dan 36 derajat di bagian pantai. Nah, untuk curah hujan tercatat pada setiap tahunnya, yakni sekitar 2000 mm tetapi hal ini tentu berbeda dengan daerah yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi. Nah, di daerah yang tinggi, curah hujan bisa mencapai sekitar 3000 sampai 5000 mm per tahun. Hal ini terkadang membuat daerah-daerah di sekitar daerah Jawa Barat sendiri sering terjadinya banjir kiriman dari atas hingga ke bawah. Nah, curah hujan yang tinggi ini juga sesuai dengan isi dari Prasasti Tugu, di mana daerah-daerah sekitaran sungai seperti daerah-daerah di sekitaran sungai yang terlihat pada peta ini sering terjadi banjir atau bahkan menjadi langganan banjir. Nah, daerah-daerah ini kurang lebih adalah sekitaran daerah Bekasi, Bogor, dan juga DKI Jakarta. Sampai sekarang pun daerah-daerah ini pun masih menjadi langganan-langganan banjir karena banyaknya aliran-aliran sungai yang ada di daerah sekitaran ini. Kemudian selanjutnya yakni peta aliran sungai Kerajaan Tarumanegara. Nah, kita ketahui sendiri bahwa wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara yakni membentang dari daerah Provinsi Banten, Jawa Barat sampai ke DKI Jakarta, sampai daerah di DKI Jakarta. Nah, Banten sendiri berada di sebelah sini, Jawa Barat dan DKI Jakarta yakni berada di sekitaran daerah seperti ini, di daerah yang saya tunjukkan ini. Nah, di setiap wilayah kekuasaan dari Tarumanegara sendiri dialiri oleh sungai-sungai yang besar seperti kita lihat dari gambar. Seperti ini adalah sungai-sungai besar yang mengaliri daerah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara yang meliputi daerah Banten, Bogor, Bekasi, DKI Jakarta, bahkan sampai ke daerah Cirebon di Jawa Tengah. Nah, peranan dari sungai-sungai ini sendiri pada masa Kerajaan Tarumanegara yakni sebagai jalur transportasi, di mana pada masa itu sungai dijadikan sebagai jalur transportasi dari arah laut menuju ke daerah pedalaman. Karena diameter sungai yang luas dan juga kedalaman yang cukup dalam pada masa itu, sehingga sungai ini sangat berarti dan sangat cocok untuk digunakan sebagai jalur transportasi melalui jalur air untuk kelangsungan perekonomian dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, bukti bahwa sungai sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara ini dibuktikan dari ditemukannya prasasti-prasasti dan juga candi-candi yang berada di sekitaran sungai. Dan salah satunya
yakni Prasasti Tugu. Nah, dari prasasti ini juga nanti kita dapat mengetahui di manakah letak dari Kerajaan Tarumanegara. Isi dari Prasasti Tugu ini sendiri menceritakan mengenai penggalian Sungai Candrabaga yang saya tunjuk ini dan juga Sungai Gomati, di mana penggalian dua sungai ini ditujukan untuk menghindari atau mengendalikan banjir pada masa itu yang terjadi di sekitar lingkungan kerajaan dan juga dijadikan sebagai sistem irigasi untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau untuk persawahan masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Nah, Sungai Candrabaga sendiri di dalam Prasasti Tugu dijelaskan bahwa sebelumnya telah digali oleh raja sebelum Purnawarman, yakni Raja Diraja Jaya Wangsa atau raja pertama dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian karena dirasa Sungai Candrabaga ini kurang mampu untuk menanggulangi banjir pada masa itu, akhirnya digali kembali sungai yang bernama Sungai Gomati untuk mencegah menanggulangi banjir di kawasan Kerajaan Tarumanegara. Kedua sungai ini sendiri, Sungai Gomati yang digali oleh Raja Purnawarman memiliki luas sekitar 6.122 tumbak, di mana satu tumbak sendiri memiliki luas yakni 14 meter persegi. Jika dikalikan maka luas dari Sungai Gomati ini sekitar 85,708 meter persegi. Nah, penggalian dari Sungai Gomati ini sendiri memerlukan waktu sekitar 21 hari yang berada tepat di sebelah Sungai Candrabaga yang sebelumnya sudah ada atau sudah pernah dilakukan penggalian oleh Raja Jayawangsa atau raja pertama dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, dari Prasasti Tugu ini sendiri kita dapat mengetahui di mana kira-kira letak dari Kerajaan Tarumanegara jika dilihat dari Sungai Candrabaga dan juga Sungai Gomati yang dibangun oleh Raja Purnawarman dalam mengatasi banjir di kawasan lingkungan Kerajaan Tarumanegara. Nah, Sungai Candrabaga sendiri jika ditafsirkan di masa sekarang, yakni kini berubah menjadi Sungai Bekasi. Dan untuk Sungai Gomati sendiri jika ditafsirkan dalam kehidupan sekarang atau masa kini telah berubah menjadi Kali Cakung yang berada tidak jauh dari pusat ditemukannya Prasasti Tugu. Nah, jadi kedua sungai ini itu letaknya saling berdekatan satu sama lain dan letaknya juga tidak jauh dari ditemukannya Prasasti Tugu yang menjelaskan mengenai penggalian dua sungai ini dan juga menjelaskan mengenai persembahan 1000 sapi guna menghormati leluhur dan juga kepercayaan mereka. Nah, letak kedua sungai ini jika ditafsirkan di masa sekarang yakni tidak jauh dari daerah DKI Jakarta dan juga alirannya ini mengalir di daerah sekitaran Kota Bekasi. Nah, oleh dari itu di sini dapat dikatakan bahwa Kerajaan Tarumanegara berada di sekitaran atau di tengah-tengah dari kedua sungai ini sendiri. Nah, jika ditafsirkan bahwa jika di sini adalah Sungai Gomati dan di sini adalah Sungai Candrabaga, maka letak dari Kerajaan Tarumanegara sendiri yakni berada di Kota Bekasi, di mana Kota Bekasi sendiri berada di tengah-tengah atau dialiri oleh kedua sungai tersebut yakni Sungai Bekasi dan juga Sungai Gomati. Kata Bekasi sendiri juga mengambil dari nama dari Sungai Candrabaga yakni Baga dan juga Sasi, yang mana memiliki arti yang sama, di mana Baga adalah
memiliki arti yang sama dengan arti dari Sungai Chandrabhaga yang dibangun atau digali pada masa Raja Purnawarman. Nah, selain dibuktikan dari letak penggalian atau Sungai Gomati dan juga Chandrabhaga, bahwa menurut para ahli juga letak dari kerajaan Tarumanegara ini berada di tengah dan juga diapit oleh dua sungai yang besar yang berpengaruh pada masa itu. Nah, sungai-sungai tersebut adalah Sungai Citarum dan juga Sungai Cisadane. Dua sungai ini memiliki peranan yang penting dalam perekonomian kerajaan Tarumanegara, di mana alirannya yang langsung mengalir ke arah Laut Jawa hingga ke daerah pedalaman atau pegunungan dari kawasan Jawa Barat. Nah, adanya dua sungai besar ini, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cisadane ini juga memberikan dampak dari kehidupan Tarumanegara yang diperkirakan berpusat di daerah Bekasi, di mana sungai-sungai ini memberikan keuntungan bagi kerajaan Tarumanegara dalam bidang pertanian, bahwa dikenal kerajaan Tarumanegara sendiri merupakan kerajaan yang berbasis agraris atau bertumpu pada sistem pertanian atau hasil panen berupa padi dari persawahan. Letaknya yang berada di tengah ini memberikan keuntungan yang besar sekali dalam sistem pengairan dan juga sistem irigasi. Nah, luas dari Sungai Citarum ini sendiri yang berada di sini, yang saya tunjuk ini, yakni kurang lebih 11.323 km persegi dengan cakupan wilayah yakni sekitar 12.000 km yang mencakup 13 wilayah, diantaranya ini Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Indramayu, Karawang, Purwakarta, dan juga Subang. Bahwa Sungai Citarum ini juga mengaliri daerah kota Bekasi. Nah, untuk Sungai Cisadane sendiri kurang lebih memiliki panjang sekitar 80 km yang bermuara langsung ke Laut Jawa. Jadi dua sungai besar yang mengapit daerah Bekasi ini memiliki daerah cakupan yang cukup panjang dan juga cukup luas yang nanti muaranya yakni berada di Laut Jawa. Mengenai Sungai Citarum dan juga Sungai Cisadane ini juga membuktikan bahwa adanya pengaruh dari kerajaan Tarumanegara di sekitaran daerah yang ada di Jawa Barat. Nah, bukti-bukti tersebut ya ini ditemukannya beberapa prasasti yang ada di sekitaran daerah Sungai Cisadane. Nah, prasasti tersebut yakni prasasti Ciaruteun, prasasti Kebun Kopi 1, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Pasir Awi dan juga prasasti Jambu. Nah, untuk bukti bahwa adanya pengaruh kerajaan Tarumanegara di sekitaran daerah Citarum dan bahwa membuktikan Sungai Citarum ini memiliki peranan. Nah, selanjutnya, setelah Sungai Cisadane yang ditemukan terdapat 5 prasasti yang berada di sekitaran hulu Sungai Cisadane, di sekitaran Sungai Citarum juga ditemukan hasil kebudayaan dari kerajaan Tarumanegara yakni berupa candi. Nah, candi tersebut sendiri berada di daerah kawasan sekitar Sungai Citarum yakni berada di daerah Karawang. Candi tersebut yakni Candi Batu Jaya dan juga Candi Cibuaya. Nah, dari penemuan-penemuan atau data-data penemuan-penemuan ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari
berdirinya dari kerajaan Tarumanegara di sekitaran daerah ini. Nah, terutama dengan ditemukannya prasasti Tugu juga dapat diketahui letak dari kerajaan Tarumanegara, yakni yang berada di sekitaran kota Bekasi. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa letak dari kerajaan Tarumanegara yakni berada di sekitaran daerah kota Bekasi sekarang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Tugu yang berada tidak jauh dari kota Bekasi. Nah, prasasti Tugu ini sendiri menceritakan mengenai penanggulangan banjir dan juga pembuatan irigasi dengan menggali Sungai Gotapi dan juga Sungai Candrabaga yang sekarang menjadi Kali Cakung dan juga Sungai Bekasi. Nah, lalu dari letaknya yang berada di sekitaran kota Bekasi ini juga memberikan keuntungan bagi kerajaan Tarumanegara yang juga diapit oleh dua sungai besar pada masa itu, yakni Sungai Cisadane dan juga Sungai Citarum, di mana dua sungai ini memiliki pengaruh dalam perekonomian dan juga kemajuan serta perkembangan dari kerajaan Tarumanegara yang berbasis agraris atau bergantung pada hasil panen sawah, di mana dari sungai-sungai ini mampu mengirigasi atau menyediakan cadangan air untuk yang mengaliri sawah-sawah di sekitaran kerajaan Tarumanegara. Nah, dari adanya dua sungai ini juga, sungai besar ini juga memberikan dampak sampai akhirnya munculnya bencana banjir di sekitar kerajaan Tarumanegara karena derasnya debit air yang mengalir dari kedua sungai ini. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi Raja Purnawarman untuk membangun dua sungai itu tadi, yakni Sungai Gotami dan juga Sungai Candrabaga, untuk mengatasi bencana banjir dan juga kekeringan pada musim kemarau. Kesimpulannya yakni dari penjabaran dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan kondisi alam atau lingkungan dengan perkembangan peradaban pada masa kerajaan Tarumanegara, di mana hal ini dapat dilihat dari kemajuan sistem teknologi yang berkembang dalam bidang pertanian dan juga penanggulangan banjir. Nah, letak dari kerajaan yang Tarumanegara sendiri terletak di sekitaran daerah kota Bekasi yang memberikan kontribusi dan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil cocok tanam. Letak kerajaan ini sendiri diketahui dari ditemukannya prasasti Tugu yang menceritakan mengenai pembangunan atau penggalian dari dua sungai yang berpengaruh dari daerah kota Bekasi, yakni Sungai Gotami yang sekarang menjadi Kali Cakung dan juga Sungai Candrabaga yang sekarang menjadi Sungai Bekasi. Tarumanegara sendiri berada di daerah sekitar Bekasi. Bekasi sendiri berada di pertengahan antara dua sungai besar, yakni Sungai Cisadane dan juga Sungai Citarum. Kedua sungai ini merupakan nadi dalam kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara karena sungai merupakan sumber utama dari kehidupan dan juga perkembangan dari perekonomian dan juga melengkapi kehidupan dari masyarakat kerajaan Tarumanegara. Nah, wilayah kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara sendiri meliputi daerah Banten, Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta sampai ke wilayah Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa prasasti seperti satu berada di Banten dan 5 yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat, dan 1 berada di daerah DKI Jakarta. Dia berada di daerah DKI Jakarta. Nah,
letak dari kerajaan ini sendiri juga mempengaruhi dari sistem teknologi. Kenapa bisa mempengaruhi perkembangan sistem teknologi? Karena letaknya ketika berada di daerah Bekasi, di mana daerah Bekasi ini terletak diapit oleh dua sungai, yakni dua sungai Cisadane dan juga sungai Citarum, yang mana dua sungai ini juga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir di kawasan lingkungan kerajaan, karena debit air yang mengalir dari dua sungai ini sangat besar, sehingga membuat Raja Purnawarman berinisiatif untuk menggali saluran air baru, yakni pertama kali dilakukan oleh Raja Jayawangsa, yakni Sungai Chandrabhaga, dan yang kedua dilakukan kembali penggalian sungai oleh Purnawarman, yakni Sungai Gotami. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Bagan dengan judul yaitu Geohistori Letak Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Teori yang pertama kami gunakan dari teori 7 unsur kebudayaan yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Dan dari teori peradaban kami mengambil teori keruangan. Dari teori geohistori kami berfokus kepada model determinasi lingkungan. Hal ini menghasilkan hubungan lingkungan dan kebudayaan seperti berikut. Ditemukannya prasasti Tugu dan beberapa prasasti lain menunjukkan peradaban dari kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu menjelaskan mengenai sistem teknologi yang dikembangkan oleh Raja Purnawarman dalam mengatasi banjir. Dari prasasti Tugu juga dapat diketahui letak dari kerajaan Tarumanegara yang berada di daerah Bekasi. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa penggalian Sungai Chandrabhaga dan Sungai Gomati berada di tengah kerajaan. Dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pusat atau letak kerajaan Tarumanegara tidak jauh dari dua sungai tersebut. Nah, hubungan dengan lingkungan dan kebudayaan, yakni letak kerajaan yang berada di sekitar sungai besar, membuat diharuskannya melakukan penggalian sungai atau membuat sungai baru sebagai sistem irigasi guna menanggulangi banjir di daerah kerajaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Dari kelompok 8, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.